Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Septia Nur Aini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai dasar-dasar HTML. Baik, marilah kita simak video berikut ini. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai HTML. Apa itu HTML? HTML merupakan bahasa format dari teks XML yang digunakan sebagai standar tampilan dari halaman web. HTML juga dapat diterima sebagai tampilan halaman web setelah melalui proses interpretasi dari web browser. Jadi, selain itu juga HTML memiliki struktur yang fleksibel tanpa logik serta toleran terhadap kesalahan. Lalu, di sini dalam praktek yang telah saya tampilkan di sini ada yang namanya HTML. Di situ mendefinisikan sebuah dokumen HTML. Lalu di bawahnya itu ada head ini untuk mendefinisikan itu sebuah metadata. Lalu ada yang namanya body itu mendefinisikan isi badan suatu dokumen seperti ini, body BG color. Nah, ini untuk mendefinisikan sebuah warna yang akan kita tampilkan pada ketika di run nanti. Lalu ada P, ini lebih dari ini P itu mendefinisikan sebuah paragraf. Jadi paragraf yang akan kita tampilkan pada outputnya nanti. Ada H1, 2, 3, 4, 5, dan H6. H1 sampai H6 ini mendefinisikan heading ke-1 sampai dengan heading ke-6. Lalu heading ke-1 mulai dari huruf yang paling besar sampai heading ke-6 huruf yang paling kecil. Di sini ada P lagi, yaitu ya tadi yang sudah saya jelaskan di atas, itu untuk mendefinisikan sebuah paragraf. Dan ini H1 align center ini untuk rata tengah, atau kita ingin menuliskan sesuatu yang akan ditampilkan pada outputnya nanti, dan itu kita inginnya di tengah atau kiri kanan, itu bisa diatur di sini di H1 align atau sama dengan center. Lalu ada P lagi itu untuk mendefinisikan sebuah paragraf tadi. Di sini body ini sebuah dokumen, jika ada tanda miring seperti itu artinya program yang kita buat sudah selesai maksudnya. Jadi program yang kita rancang itu harus kita tutup supaya program tersebut tidak akan berubah, akan rancu tuh. Lalu di sini ada praktik 2 sama HTML seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Head dan body itu sudah saya jelaskan, ini sama. P ini mendefinisikan sebuah paragraf. HR color, nah HR ini mendefinisikan sebuah garis horizontal seperti itu. Jadi seperti tulisan ini gimana ya, jadi HR itu kayak underline untuk memberi garis pembatas seperti itu. Terus di sini juga ada P, ini sama, ini rata kiri. Lalu ini sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Itu ada align ini align, berarti ini rata kiri. Rata kiri ini ukurannya 10 dan lebar ya, ukuran lebarnya itu 80%. Lalu di sini ada P ini isinya paragraf. Paragraf ini di rata kanan itu ada tulisan terdapat paragraf di sini. Lalu ada sama seperti yang di atasnya tadi, HR width 400, ini lebarnya ukurannya 6 dan ini rata kanan dengan garis warna merah. Lalu ini center ini tengah, tidak di rata tengah, itu ada paragraf, terdapat paragraf di sini. Nah, ini ada tanda seru min 2 kali, ini adalah komentar. Jadi tanda seperti ini tanda untuk mengomentari, seperti itu. Lalu praktik yang ketiga, di sini ada H4. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi sebelumnya, ada H1 sampai H6 itu untuk mendefinisikan heading ke-1 sampai dengan heading ke-6, seperti itu. Lalu di sini ada li. Li ini untuk menunjukkan sebuah item dalam list. Jadi seperti list kopi, teh, susu itu menggunakan li. Dan sebelum li itu ada metadata yang namanya ul. Ul ini mendefinisikan sebuah list order. Di sini ada dua, yaitu yang pertama ul itu mendefinisikan sebuah list order, dan kebalik, ul itu unordered, lalu yang ordered itu yang all gitu. Jadi yang unordered itu yang tidak berurutan, yang tidak terurut, lalu yang order itu yang terurut. Selanjutnya praktik yang keempat, di sini sama, kita di sini mulai dengan list bernomor. Kita menggunakan metadata all, berarti di sini listnya ordered. Jadi list ordered itu list yang terurut, mulai dari apel, pisang, lemon, jeruk, itu dengan penomoran. Jadi nanti di outputnya itu akan keluar 1, 2, 3, 4. Lalu yang berikutnya list dengan huruf, ini dengan tipe A, nanti akan keluar seperti A apel, B pisang, C lemon, D jeruk, seperti itu. Lalu di sini yang berikutnya dengan huruf kecil, sama, cuman nanti dia akan keluar dengan huruf yang kecil, A, B, C dan seterusnya. Itu yang selanjutnya itu dengan tipe Romawi dan Romawi kecil, seperti itu. Nanti akan saya tampilkan outputnya. Lalu di praktik yang kelima, itu ini yang ul, berarti yang unordered. Nah, ini yang tidak terurut, jadi tidak ada penomoran atau abjad. Ini cuma menggunakan tanda-tanda. Jadi list dengan bulat berbentuk disk. Di sini nanti dia tidak akan ada seperti yang sebelumnya. Di praktik keempat dia tidak akan ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini kita menggunakan simbol seperti itu. Nah, di sini lanjut, nanti akan saya tampilkan. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, dia tidak akan keluar huruf karena dia tidak terurut, jadi menggunakan simbol.
Lalu di sini ada yang berbeda, yaitu DL. Nah, DL di sini mendefinisikan sebuah list definisi. Jadi semisal kita di sini menggunakan metadata DT setelah DL. Jadi mendefinisikan sebuah istilah list definisi. Seperti copy. Nah, itu kita definisikan lagi, kita spesifikasi lagi apa sih kopi itu. Jadi kopi itu minuman panas yang hitam lah, seperti itu. Kalau susu itu minuman yang berwarna putih, yang dingin, itu bisa didefinisikan di situ. Nah, ini kok ada DD, apa sih DD itu? DD itu mendefinisikan sebuah keterangan dari list definisi. Jadi kita menggunakan istilah kopi, lalu kita beri keterangan apa itu kopi seperti yang saya bicarakan tadi. Kemudian di sini saya akan menampilkan output dari masing-masing yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini dia output dari praktik yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah output dari praktik 1. Nah, jadi yang saya katakan tadi BG color yellow itu dia akan berwarna kuning, dan ini yang berada dalam paragraf tadi. Ini heading 1 sampai dengan heading 6, dan ini rata tengah seperti itu. Lalu output di praktik kedua, dia akan menampilkan garis. Nah, garis ini garis horizontal seperti ini. Nah, bisa kita lihat praktik dan outputnya seperti ini. Lalu di yang praktik ketiga itu ada list unordered dan order yang menggunakan all dan ul tadi. Jadi yang berurutan, yang terurut itu menggunakan angka atau A, B, C dan lain-lain, tapi yang tidak terurut itu menggunakan simbol. Baiklah teman-teman semua, demikianlah sedikit pembahasan mengenai pengenalan HTML, dasar-dasar HTML. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Dah.